Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam kajian serial Adab dan Akhlak yang disiarkan langsung dari studio kami Ma'had Imam Syafi'i Cilacap. Seperti biasa, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Syukran Hanafi akan menemani para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang, mengobrol, dan membahas satu tema dengan judul mengungkap penyakit lisan yang sering dianggap biasa. Nah, tema kali ini sangatlah menarik untuk kita bahas, untuk kita ketahui bersama-sama. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita ditemani oleh pemateri kita yaitu Ustadz Sabri LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Alangkah baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik. Antum gimana kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Dan semoga para pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan yang sehat. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu tema yang mungkin ini sangat menarik Ustadz, karena tema ini sebagian masyarakat atau sebagian pemirsa ini sangatlah menyampingkan permasalahan lisan ini, masalah lisan, karena kita tahu bahwasanya lisan itu adalah harimau soalnya bisa membunuh seseorang Ustaz menggunakan lisan. Nah, sebagai pembuka Ustaz, kenapa Ustaz dalam banyak hadis Rasulullah SAW begitu sering mengingatkan tentang bahaya lisan Ustaz? Betul Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk memulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini kecuali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, Zat yang telah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa hadir menjalankan salah satu aktivitas ibadah yang insya Allah semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena perjuangan beliau, sebab perjuangan beliau dan para sahabat-sahabat beliau, kita bisa merasakan manis dan lezatnya iman, dan kita bisa merasakan nikmat sunnah, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu merupakan nikmat besar, karena sedikit orang-orang yang mampu untuk membedakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit orang-orang yang mampu untuk membedakan mana dia nikmat, mana dia malapetaka, mana dia maksiat, mana dia kebaikan, mana dia yang syubhat dan mana yang jelas-jelas halal dan haram. Itu sedikit orang-orang yang mampu membedakannya. Oleh karenanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan furqan atau kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, itu merupakan anugerah besar. Itu pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan, gimana tadi Ustaz Afwan? Kenapa dalam banyak hadis Rasulullah SAW begitu sering mengingatkan tentang bahayanya lisan, untuk menjaga lisan. Masya Allah. Ya benar. Jadi jika kita melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis itu menyinggung tentang lisan. Betul. Menyebutkan tentang bahaya lisan, atau menyebutkan tentang bagaimana kebaikan yang bisa kita raih dengan lisan atau keburukan yang justru kita dapatkan dengan lisan. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan orang-orang
menyangka lisan ini hanya sekedar anggota badan biasa. Betul. Padahal lisan merupakan anggota badan yang dimana jika dia berucap, jika dia mengatakan suatu ucapan, mengatakan suatu perkataan, itu tidak akan lepas daripada catatan malaikat-malaikat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba mengucapkan suatu perkataan, suatu ucapan kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Betul. Jadi ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari lisan kita itu akan dicatat dan akan dihisab. Tidak begitu saja dia terucap kemudian tanpa ada hisab, tanpa ada pertanyaan di alam kubur. Semuanya akan ditanyakan. Betul. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan suatu ketika Al-Imam Ahmad diceritakan bahwasanya beliau itu sakit. Kemudian datang seseorang yang menjenguk beliau. Orang tersebut menemukan Imam Ahmad sedang dalam keadaan merintih, kesakitan. Merintih kesakitan Imam Ahmad ditemukan, kemudian Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, kenapa Anda merintih? Bukankah para malaikat akan mencatat segala sesuatu yang keluar dari mulut seorang hamba, bahkan rintihan orang sakit akan dicatat?" Imam Ahmad pun berhenti merintih setelah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang terucap dari lisan kita kecuali pasti akan ditanyakan. Bahkan saking bahayanya lisan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua janggutnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, di antara kedua janggut yaitu lisan, di antara kedua kaki itu kemaluan. Siapa yang berani menjamin untukku, kata Rasul, dua hal ini aku jamin baginya surga. Ternyata disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang lisan. Karena banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan lisan, acuh tak acuh. Betul. Bahkan sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berdialog bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Muadz, kuffa 'alaika hadza." Wahai Muadz, jagalah olehmu ini, maksudnya lisan. Jagalah olehmu ini lisan. Sahabat yang mulia Muadz bin Jabal keheranan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan apa yang kita bicarakan? Apa ya kita akan diberikan sanksi azab dengan apa yang kita bicarakan? Menurut Muadz bin Jabal kan ini hanya sekedar bicara. Masa ya kita disiksa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilat ka ummuka ya Muadz." Ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Ini ucapan kutukan. Ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kamu mengira orang-orang yang diseret menuju api neraka di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka, kamu kira itu bukan karena ulah lisannya, kata Rasul. Justru karena ulah lisan, karena apa yang mereka ucapkan, karena apa yang mereka katakan, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan seret mereka masuk ke dalam neraka di atas wajah-wajah dan hidung-hidung mereka. Jadi ini penting untuk kita ketahui bagaimana urgensi daripada menjaga lisan. Bagaimana pentingnya kita menjaga yang namanya lisan. Dia memang tidak bertulang, tapi seringkali lebih tajam daripada hanya sekadar pisau. Dia memang tidak terlihat berbahaya, tidak perlu diwaspadai sebagaimana orang membawa golok. Tapi kadang rasa sakit yang ditimbulkan begitu dalam. Oleh karenanya, itu alasan kenapa syariat kita di dalam banyak dalil-dalil nas-nas Al-Quran ataupun sunnah menyebutkan tentang lisan tersebut. Bagaimana kita akhirnya nanti menjaga lisan, mengelola lisan, mengendalikan lisan yang sebenarnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih. Baik Ustaz. Nah, kita sudah mengetahui bersama Ustaz
Jika demikian bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang keluar dari lisan kita itu pasti dipertanggungjawabkan, Ustaz ya. Nah, jika demikian, apakah kita harus berdiam, tidak mau ngomong, tidak mau mengucapkan kata-kata? Kan kita juga menjaga lisan, Ustaz. Apakah Insyaallah. demikian, Ustaz? Atau kita apa namanya cuma sekedarnya saja, nggak perlu ngomongin orang lah, nggak perlu nasihatin orang apa gitu, Ustaz? Masya Gitu, Allah. Ustaz. Pertanyaan luar biasa. Nah, jika kita mengetahui yang kita ucapkan itu akan dihisab, bisa menjadi malapetaka bagi kita. Lantas apakah kita harus diam? Pertama, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, obat daripada penyakit-penyakit lisan itu adalah diam. Memang tidak dipungkiri bahwasanya obat untuk penyakit-penyakit lisan itu adalah diam. Iya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata naja, man somata naja, siapa yang diam selamat. Siapa yang diam dia selamat. Kenapa? Dikarenakan kalau kita perhatikan sekarang di dunia ini, di zaman kita ini, di era ini, era yang informasi begitu cepat, orang-orang banyak itu ketangkap, orang-orang banyak itu kebuka aibnya, orang-orang itu banyak dia ketahuan melakukan ini dan itu, mohon maaf misalkan perselingkuhan dan yang lain sebagainya, itu karena lisan mereka sendiri, karena ulah mereka sendiri. Mulutmu harimau, seperti yang antum sebutkan tadi, mulutmu harimaumu, kata peribahasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa lisanahu satarallahu auratah. Barang siapa yang dia mampu menahan lisannya, Allah sembunyikan auratnya. Allah sembunyikan aibnya. Barang siapa yang dia mampu menahan lisannya, Allah sembunyikan aibnya. Karena lisan ini seringkali dia yang membuat kita celaka. Lisan ini seringkali dia yang membuat kita celaka. Kadang keceplosan lah. Kadang kita salah ucap lah. Kadang kita, betapa banyak kita harus meminta maaf karena ucapan-ucapan kita. Betapa banyak kita harus memperjelas atau klarifikasi atas ucapan-ucapan lisan kita. Jadi lisan ini begitu berbahaya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani. Tidak ada sesuatu yang paling berhak untuk dipenjara dalam jangka waktu yang panjang daripada lisanku. Tidak ada sesuatu yang berhak untuk dipenjara dalam waktu yang panjang daripada lisanku. Lisan ini butuh dipenjara. Masya Allah. Dan penjara itu maksudnya apa? Diam. Penjara itu maksudnya diam. Sering kita temukan seminar-seminar pelatihan public speaking, pelatihan agar bisa bicara di hadapan orang, pelatihan agar bisa menguasai panggung dan yang lain sebagainya. Tapi ada satu disiplin yang jarang kita temui orang mempelajarinya. Tidak lain dan tidak bukan yang kita maksud adalah seni diam. Seni diam. Diam itu butuh kemampuan, punya seni. Karena seandainya bukan karena keimanan kita, seandainya bukan karena kemampuan kita untuk mengendalikan lisan kita, maka kita tidak akan pernah diam. Suatu ketika Luqman Al-Hakim ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, ma balagha min hikmatik. Kamu kan dijuluki oleh orang-orang, oleh manusia itu, wahai Luqman, sebagai orang yang bijaksana. Sekarang coba kabarkan kepadaku sampai derajat mana sih kebijaksanaanmu, kata orang tersebut. Luqman Al-Hakim mengatakan, inni la as'alu amma kafaituhu wala atakalam fima la ya'nini. Sesungguhnya aku tidak pernah meminta sesuatu yang aku cukup darinya. Dan aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Masya Allah. Aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah bermanfaat bagiku. Ini jawaban untuk orang yang bertanya sama beliau, sampai derajat mana bijaksanamu? Dan beliau mengatakan, aku tidak pernah meminta sesuatu yang aku cukup darinya, dan aku tidak pernah bicara dengan ucapan dan kalimat yang tidak bermanfaat bagiku. Bahkan di antara para salaf kita, jika mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat,
diriwayatkan ada seorang salaf, dia pernah berjalan di suatu tempat, Ustaz. Kemudian dia melihat bangunan yang megah. Beliau mengatakan, "Mundu kam buniyat hadhil baniyah?" Sejak kapan kira-kira bangunan ini dibangun? Mundu kam buniyat hadhil baniyah. Sejak kapan kira-kira bangunan ini dibangun? Beliau bertanya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wailaki, celaka kamu wahai jiwa, celaka kamu wahai lisan. Limadha, kenapa? Tas'alina amma la ya'niki, kenapa kamu bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu? Lau akibuki, aku akan mengikopmu, aku akan menyiksamu," katanya kepada jiwanya, "bisaumi syahrin wa sanatin," dengan puasa 1 bulan dan 1 tahun. Insyaallah. Itu gara-gara lisan. Dan itu pun gak ada orang yang mendengar. Dia hanya mengatakan kepada dirinya, ya sejak kapan ya bangunan ini dibangun? Sejak kapan? Kemudian dia mengatakan, berpikir sejenak, astagfirullah, kenapa aku berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat? Langsung beliau katakan, celaka kamu hai jiwa, celaka kamu lisan, aku akan ikop kamu dengan puasa 1 bulan, 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi demikian, Ustaz. Kita memang perlu diam, belajar seni diam. Tapi bukan berarti diam terus. Tapi maksudnya kita harus bisa benar-benar berpikir terlebih dahulu. Apakah jika aku berbicara saat ini momennya tepat? Apakah jika aku berbicara saat ini akan bermanfaat? Atau hanya sekedar ucapan yang tidak ada gunanya? Kita harus berpikir. Hasan Al-Basri mengatakan, lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisannya orang-orang yang beriman itu berada di balik hatinya, maksudnya di balik akal. Sebelum dia berucap, sebelum dia mengatakan suatu perkataan, berpikir terlebih dahulu. Walisanul fajir, adapun lisannya orang-orang yang buruk, amama qalbi, di depan akalnya. Jadi dia kadang tidak berpikir, asal omong aja. Baik Ustaz. Mungkin ana ringkaskan Ustaz ya. Jadi yang dimaksud diam di sini adalah bukan kok berarti diam, nggak ngomong sama sekali Ustaz ya. Ngomong yang bermanfaat dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat Ustaz ya. Secara mudahnya seperti itu Ustaz ya. Benar. Nah, benar baik. sekali. Jadi kita juga perlu belajar tentang seni diam itu sendiri. Nah, mungkin ada salah satu buku ya Ustaz ya. Mungkin buku Indonesia yang mengangkat tentang seni diam ini. Seni untuk bersikap bodoh amat namanya Ustaz. Oh iya, ya, itu kita juga tapi mungkin beda konteks dengan pembahasan kita Ustaz. Kalau di sana mungkin tentang bersikap bodoh amat tentang hal-hal yang membuat kita berpikir. Cuma kalau kita kan sekarang membahas tentang lisan Ustaz, bercakap seperti itu. Nah, baik Ustaz, selanjutnya mungkin kita akan masuk tentang pembahasan inti kita Ustaz. Urgensi dan bahaya tentang apa yang sering dianggap biasa tentang lisan itu sendiri Ustaz. Nah, yang pertama Ustaz, apa saja bentuk-bentuk dosa lisan Ustaz yang sering diremehkan tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Yang bagus coba terasa pertama berkaitan dengan seni diam tadi. Seperti yang kita lihat, masalah Ibnu Husain menyatakan, mata kalam timun bukan sinatan di kalimatin uridu anak tajir minta. Aku tidak pernah berbicara selama 50 tahun dengan sebuah kalimat yang konsekuensi kalimat itu membuat aku minta maaf. Aku tidak pernah lakukan. Selama 50 tahun aku tidak pernah bicara dengan suatu kalimat yang kalimat itu membuat aku minta maaf. Oh, berarti ini benar-benar luar biasa. Benar-benar menjaga. Ini seni diam yang kita maksud. Jadi bicara saya bicara, ngomong sih ngomong, tapi kadang omongan kita terbang tentu diamnya yang sedikit. Sedangkan Abu Darda mengatakan, ansib udunai kaminti, berlaku adillah atas dua kupingmu, dua telingamu daripada satu mulutmu, berlaku adillah. Apa maksudnya? Fa'inna maju ilat laka udunan wa famun wahid litasma aktsar mimma tatakallam. Karena jika kamu coba pikirkan, kata beliau, kamu diberikan 2 telinga, diberikan 1 mulut. Itu fungsinya apa? Agar kamu mendengar lebih banyak daripada kamu berbicara. Jadi seni diam itu memang perlu dipelajari.
Diam itu harus lebih banyak daripada hanya sekedar bicara. Betul. Kita adalah kaum yang diajarkan untuk tidak berbicara kecuali yang kita butuhkan. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya sekarang pertanyaan tadi tentang masalah penyakit-penyakit lisan. Betul. Penyakit-penyakit lisan ini yang sering diremehkan sama banyak orang itu, pertama adalah berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat seperti Betul. sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Ustaz. Ini tuh sering tidak diperhatikan sama orang, acuh tak acuh. Orang-orang itu kadang tidak memperdulikan ucapan ini akan dihisap apa tidak. Ini penyakit pertama justru yang perlu kita pelajari. Karena ini yang paling sering diremehkan. Betul. Ya nanti kita bicara tentang ghibah. Ya nanti kita bicara tentang namimah insyaallah. Akan tetapi penyakit pertama yang harus kita perhatikan adalah berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu perlu kita pelajari. Para ulama di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin mengatakan waktu itu adalah modal orang-orang yang beriman. Waktu itu adalah modal orang-orang yang beriman. Ketika dia tahu waktu itu adalah modal baginya, maka dia tidak akan pernah menginvestasikannya pada sesuatu yang dia tidak ada manfaatnya. Betul. Betul. Gimana menurut antum sekarang ada orang yang punya uang 300 juta, 400 juta, kemudian dia pergi ke hutan. Dia pergi ke tengah hutan, dia mengatakan aku investasikan 400 juta ini untuk membangun restoran di tengah hutan. Kita kira-kira gimana komentar kita sama orang seperti itu? Enggak. Kurang tepat udah. Soalnya di hutan mau Siapa yang mau beli? Iya, siapa mau beli. Mau ngapain di sana? Betul, betul. Itu namanya pertimbangan yang kurang tepat. Betul. Itu namanya membangun usaha tanpa pertimbangan, Betul. tanpa perhitungan. Mungkin mohon maaf kita akan mengatakan orang itu dungu. Orang itu dungu. Nah, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan orang yang dia berbicara tanpa sesuatu yang dia orang yang berbicara pada sesuatu yang dia tidak pikirkan sebelumnya. Orang yang berbicara yang tidak ada manfaatnya itu kurang lebih seperti itu. Dia punya potensi untuk mendapatkan berlian, maksudnya berpikir. Dia punya potensi untuk mendapatkan berlian, tapi ternyata dia memilih untuk berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini pertama yang perlu kita ketahui. Jadi berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya termasuk penyakit lisan yang sering terjadi pada zaman kita. Lagi-lagi kita akan menukilkan tentang Luqman Al-Hakim. Suatu ketika Luqman Al-Hakim masuk ke dalam rumahnya Daud alaihissalam, seorang nabi. Daud alaihissalam. Beliau masuk ke dalam rumahnya Daud, kemudian mendapatkan Daud alaihissalam sedang menyusun besi-besi. Menyusun besi-besi, kemudian memanaskan besi-besinya itu. Luqman Al-Hakim kagum. Wah, apa yang dibuat sama Daud ya? Daud alaihissalam sedang ngapain? Penasaran Luqman Al-Hakim. Beliau ingin bertanya, kira-kira apa yang Anda lakukan, wahai Nabi? Pertanyaan seperti itu masih wajar nggak, Ustaz? Betul, wajar. Tapi pertanyaan seperti ini aja masih diperhitungkan sama Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan, aku bertanya atau tidak? Kemudian bijaksananya menahan dia untuk tidak bertanya. Berarti nggak jadi bertanya? Nggak jadi bertanya. Kemudian dia ikuti proses itu, ditonton Daud sampai selesai. Daud pun ketika selesai menjadikan ternyata yang dia buat baju besi. Setelah itu baju besi itu diselesaikan oleh Daud, kemudian beliau bangkit sambil memakai baju besi itu dan mengatakan ni'mad dir'u lil harbi. Sebaik-baik baju besi adalah yang digunakan untuk berperang. Kemudian Luqman Al-Hakim mengatakan dalam hatinya, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah bijaksana dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Maksudnya sekarang, tadi seandainya aku bertanya, aku akan mengucapkan ucapan yang nanti pun ada jawabannya tanpa aku tanyakan. Betul. Karena Luqman Al-Hakim memilih untuk tidak bertanya. Beliau diam, sabar sebentar, dan pada akhirnya Daud bercerita kepada Luqman tanpa Luqman bertanya. Jadi kadang seni diam itu dia indah. Diam itu indah. Diam itu jika penuh perhatian maka dia akan mendatangkan kemaslahatan. Para ulama mengatakan as-samtu yab'athul himmah
Diam itu dia akan mengumpulkan kefokusan dan kesemangatan, akan memberikan antum fokus. Kalau kita banyak diam, melatih diri kita untuk diam, tidak banyak bicara, dia akan memberikan kita tingkat fokus dan konsentrasi yang tinggi. Masya Allah. Makanya orang-orang alim, para ulama kita, mereka lebih banyak diam. Makanya mereka cerdas sebenarnya. Masya Allah. Itu diam itu penting sekali. Ini penyakit pertama. Kita terlalu banyak bicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Terutama di era ini saat Betul. media sosial. Mohon maaf, huru-hara yang terjadi dewasa ini, perang-perang yang terjadi, rudal-rudal yang saling tembak, kita bingung, saling hujat. Betul. Saudara semuslim saling hujat. Kamu bela ini, kamu bela itu, kamu salah itu beritanya, kamu begini beritanya, itu AI itu, kamu yang AI justru bertengkar, debat gara-gara masalah hanya seperti itu. Toh kita kalau berdebat nggak ada manfaat. Betul. Walaupun kita ketahui kebenarannya, mau ngapain? Antum tidak bisa melakukan apa-apa. Ini urusan pemerintah. Yang terbaik buat kita untuk saudara-saudara kita seiman, yang beriman, yang Islam adalah berdoa. Betul. Doa itu adalah senjatanya seorang muslim yang bisa dia kirimkan walaupun saudaranya berada di Palestina, walaupun saudaranya berada di Suriah, walaupun saudaranya berada di Yaman, di Lebanon, di Iran, dimanapun saudara-saudaranya itu, selama dia doakan akan menjadi bagus. Kenapa kita tidak mengatakan, ya Allah jagalah saudara-saudaraku seiman dimanapun mereka berada, daripada kita sibuk berdebat di media sosial, berbicara, nggak ada gunanya. Setiap berita yang kita terima seolah-olah ada dorongan di hati kita, aku harus kasih tahu nih sahabatku. Harus kita sebarkan ini. Padahal kita belum tahu benar dan tidaknya. Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan dia pendusta apabila dia membicarakan setiap kabar yang dia dengar. Masya Allah. Ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang sering juga terjadi di zaman kita ini, yang perlu kita perhatikan adalah al-khawd fil batil. Terlalu tenggelam di dalam pembicaraan yang batil. Terlalu tenggelam di dalam omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, debat di media sosial, berbicara yang tidak di laman sosialnya, seolah-olah dia ahli politik saat itu, seolah-olah dia ahli peperangan saat itu, membicarakan ini dan itu, padahal Al-Quran dan Sunnah geopolitik dadakan Ustaz ya. Tiba-tiba aja. Banyak sekali orang-orang jadi kayak gitu. Masya Allah. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita jaga lisan kita, perlu kita jaga jari jemari kita ini, Ustaz. HP kita ini, gadget-gadget kita jangan sampai menjadi wasilah keburukan bagi kita. Memang mungkin sekarang kita tidak berbicara sama orang yang mohon maaf di Papua melalui lisan, tapi melalui jari jemari ini kita bicara, dan itu termasuk nanti ke dalam lisan yang kedua. Karena para ulama mengatakan al-qalamu ahadul lisanain. Polpen itu adalah salah satu dari dua lisan. Jadi bukan lisan ini aja yang terancam, lisan yang dalam bentuk catatan itu pun terancam. Al-qalamu ahadul lisanain, kata para ulama. Tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Salah satu dari dua lisan. Ini yang kedua, Ustaz. Yang ketiga yang sering juga kita remehkan, penyakit lisan yang sering kita remehkan adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah at-taqa'ur. At-taqa'ur itu apa? At-taqa'ur itu membuat-buat ketika berbicara. Membuat-buat ketika berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah masawi'ukum akhlaqa ats-tsartsarun al-mutafayhikun al-mutasyaddiqun. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dimurkai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling jauh posisinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Siapa dia? Ats-tsartsarun, yang banyak bicara. Orang yang banyak ngomong, nggak ada rem-remannya. Kalau sedang ngobrol, dia seolah-olah menjadi pengisi pada saat itu. Padahal ngobrol-ngobrol biasa, nongkrong-nongkrong biasa. Ucapannya dia yang tidak boleh diputus. Tapi kalau dia boleh tuh mutus ucapan orang. Itu ats-tsartsarun, nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah al-mutasyaddiqun, adalah orang-orang yang
terlalu membuat-buat ketika berbicara, terlalu memaksakan diri untuk berbicara, bersajak-sajak, berretorika berlebihan. Retorika boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bersajak-sajak juga boleh dalam masa-masa tertentu, waktu-waktu tertentu, tapi tidak boleh berlebihan. Itu yang termasuk yang dicela oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mohon maaf misalkan sampai membuat mimik muka berlebihan. Padahal berbicaranya sih tentang misalkan mohon maaf misalkan tentang surga lah, tapi mimik muka dibuat seolah-olah kayak gimana gitu. Itu yang dimaksud dengan al-mutasyaddiqun dan al-mutafahhikun, terlalu membuat-buat. Terlalu membuat-buat dalam berbicara, nggak boleh. Biasa aja, sederhana. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ucapan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah ucapan sederhana dan bermanfaat bagi orang lain. Tak perlu terlalu dibuat-buat. Beretorika boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Retorika yang dibolehkan yang membantu kita untuk memahamkan orang, bukan untuk membuat kita agar luar biasa ya cara dia menyampaikannya, luar biasa ya cara dia untuk mengisi ya, luar biasa cara dia berbicara di hadapan orang banyak. Bukan untuk seperti itu. Itu justru yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga yang keempat adalah bercanda. Pertama apa tadi? Yang pertama tadi kita katakan berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah tenggelam di dalam omongan-omongan yang batil. Terutama dalam meja-meja tongkrongan, sedang ngopi, sedang makan-makan, itu biasanya ada obrolan-obrolan yang tidak bagus. Dan termasuk di sana adalah media sosial, grup-grup. Mohon maaf, seringkali grup-grup kita dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang terlalu tidak ada manfaatnya. Betul. Mohon maaf sekali. Banyak grup-grup sekarang isinya itu kalau nggak poligami ya nikah lagi, sama aja. Itu aja, Ustaz. Nggak boleh. Yang dibahas itu aja, Ustaz. Itu nggak boleh. Boleh kita poligami, bagus nggak, Ustaz? Bagus, tapi jangan terbanyak diomongkan di grup-grup. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kenapa nggak bahas ilmu? Kita bahas yang lain. Banyak sekali sekarang, mohon maaf sekali, omongan-omongannya itu kata Al-Imam Ibnu Qudamah seputar jima, Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Dan itu Ibnu Qudamah mengatakan demikian dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi dari dulu sudah dimention oleh ulama besar Al-Imam Ibnu Qudamah, tongkrongan-tongkrongan itu memang seringkali dipenuhi dengan ucapan-ucapan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang memang kita nggak nongkrong langsung barang bertatap muka. Betul. Tapi grup-grup itu loh dipertanyakan. Apa kira-kira yang akan kita obrolkan? Sama saja kumpul, Ustaz ya? Kumpul sama saja. Seperti yang kita katakan tadi, Ustaz. Qalam ahadul lisanain. Catatan itu salah satu dari dua lisan. Salah satu dari dua lisan. Perlu kita perhatikan, saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kedua tadi, Ustaz. Dan yang ketiga kita katakan tadi adalah at-taqa'ur, terlalu membuat-buat ketika berbicara. Dan yang keempat adalah bercanda. Bercanda yang bagaimana? Bercanda yang berlebihan. Terutama bercanda ketika sampai menyakiti orang lain, membuat-buat untuk membuat-buat ucapan, membuat-buat lelucon agar orang lain tertawa, agar orang-orang lain itu tertarik sama dia, sama pembicaraannya. Ini nggak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda benar, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda sedikit sekali dan dengan kebenaran. Rasul bercanda sedikit dan dengan kebenaran. Contohnya suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, candaan Rasul itu contohnya, beliau suatu ketika memanggil Anas bin Malik dengan mengatakan, Ya dzal udhunain, duhai yang memiliki dua telinga. Betul. Kan kaget Anas loh. Kok dua telinga? Kan bukannya semua orang punya dua telinga. Itu bercandanya Rasul. Ada nggak orang yang punya 3 telinga? 1 telinga, 4 telinga? Mungkin ada, tapi kan secara umum cuma 2 telinga. Betul. Nah, Rasul sedang bercanda dengan sesuatu yang hak. Nggak ada yang dipelintir-pelintir sama Rasul, tapi ini lebih kepada sebuah cara bercanda itu, dan sahabat tertawa. Ya dzal udhunain, duhai orang yang memiliki 2 telinga. Kan kaget gitu saat ketawa, apalagi orang besar. Rasulullah memiliki 2 telinga, hanya bercanda dia Rasul gitu. Jadi itu bercandanya Rasul dengan kebenaran, dan sedikit. Nggak perlu ada panggung untuk bercanda. Sekarang ada nggak panggung untuk bercanda, Ustaz? Banyak. Apa namanya, Ustaz? Stand up. Ya Allah. Rela bayar mahal-mahal untuk hadir di tempat-tempat seperti itu. Mendengar bualan-bualan. Gibah itu terjadi di sana. Terjadi apa enggak saat stand up? Sangat terjadi. Menyebutkan keburukan saudara, menyebutkan keburukan si itu seolah-olah dia yang paling suci. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh.
Nggak boleh seperti itu, kita bercanda seperti itu tidak boleh. Bercanda sih boleh, tapi jangan bercanda berlebihan. Sekarang banyak orang yang berlindung di balik kata-kata bercanda untuk membuli orang lain, Ustaz. Iya, betul. Banyak orang mengatakan, kamu baper, kita kan cuma bercanda. Ya kamu bercandamu berlebihan, bukan aku yang baper, kamu bercandamu berlebihan. Kita kan sering seperti itu. Betul, betul. Orang nanti nggak bisa bercanda dia, jangan main sama dia. Jangan duduk sama dia, nggak bisa bercanda orangnya. Kita menggunakan kata bercanda untuk menyakiti orang lain. Rasul tidak pernah bercanda seperti itu. Candaan Rasul seperti yang tadi kita bilang, Ustaz. Atau pernah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan mengatakan, ketika seorang wanita datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, doakan aku dong supaya aku termasuk orang yang masuk surga. Rasul mengatakan, innahu la yadkhulul jannata ajuzun. Tidak akan masuk surga orang yang tua seperti kamu. Tadi yang nanya kan orang tua saja. Orang tua, nenek-nenek datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Rasul mengatakan, innahu lan yadkhulul jannata ajuzun. Tidak masuk surga orang tua. Tidak masuk surga orang tua, kata Rasul. Kemudian dia menangis, berbalik arah dan menangis. Kemudian Rasul memanggilnya, kenapa kamu menangis? Maksudku, semua orang itu jika dimasukkan ke dalam surga akan menjadi muda. Benar nggak Rasul? Benar. Beliau tidak berdosa. Kemudian beliau membaca ayat, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami akan ciptakan dia, kami akan tumbuhkan dia dalam keadaan yang lebih baik lagi ketika masuk surga, dan kami jadikan dia perawan-perawan. Enggak ada yang tua. Itu kebenaran datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul pernah bercanda dengan mengatakan, ketika seorang laki-laki yang pernah mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, bawa aku dong, tumpangi aku dong, bawa aku. Rasul mengatakan, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan bawa kamu dengan anak unta. Kami akan bawa kamu dengan anak unta. Sahabat itu mengatakan, loh, gimana wahai Rasulullah? Anak unta nggak bisa mengangkatku. Aku ini berat, anak unta gimana? Apa kata Rasul? Bukankah semua unta yang besar-besar kamu saksikan ini adalah anak unta? Baru semua pada ketawa. Itu candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercanda dengan menyakiti orang. Candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, dan yang paling penting yang perlu kita pahami adalah sedikit, tidak untuk dilakukan setiap jam, tidak untuk dilakukan setiap saat, tidak, sedikit. Kemudian selanjutnya juga Ustaz, yang perlu kita pahami adalah penyakit lisan. Ini mulai kita menuju penyakit lisan yang kita maklumi bersama tapi sering kita lakukan. Al-kadzbu, berdusta. Berdusta, ya Allah. Pernah kita bawakan kayaknya di sini Ustaz. Ala kulli hal, berdusta itu dia sangat berbahaya. Orang itu kalau dia melakukan aktivitas jual beli, menurutnya dengan berdusta itu dia akan untung. Ini barang paling bagus. Ini baju paling zen, paling wow, aku beli dengan harga segini, aku jual nggak apa-apa Kak, kepada kamu dengan harga segini. Dusta semua, nauzubillah min dzalik. Dia mengira dia akan untung. Allah mengatakan, waqad khaba man hamala zulma. Tidak akan pernah sukses orang yang membawa kezaliman. Berdusta itu kezaliman kepada orang lain. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdusta ini kadang sekarang udah menjadi aktivitas sehari-hari. Kalau nggak berdusta nggak baik rasanya. Terutama berdusta kepada anak-anak. Gimana contohnya Zat? Anak nggak mau tidur dikatakan, ya nanti ada jin, nanti ada cicak, itu cicak nanti ini mau makan kamu. Ya. Kucing, itu ada kucingnya tuh, nanti dia nyari anak-anak yang lain. Kita yang nakut-nakutin anak-anak kita yang berdusta sama anak-anak kita. Aku mau pergi ke sini ke situ, padahal niatnya mau tempat lain. Enggak jujur sama anak itu termasuk dusta. Dan kita mengajarkan dia berbohong. Oh iya, benar. Itu termasuk kedustaan yang sering terjadi, bukan? Ya, dimaklumi itu kan. Dimaklumi bahkan. Kita kira itu biasa. Ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya berdusta itu akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. La ilaha illallah. Ancamannya itu neraka, Ustaz. Luar biasa. Kecuali kata para sahabat, kedustaan yang dibolehkan. Ada 3 kedustaan yang dibolehkan, Ustaz. Berbohong untuk menyatukan dua kubu yang sedang berseteru. Boleh gitu. Boleh. Kita berbohong untuk menyatukan 2 kubu yang sedang berseteru. Misalkan
si fulan nyari kamu, dia katanya mau memberikan kamu hadiah. Kemudian kita bilang sama si fulan yang lainnya lagi, si fulan nyari kamu, dia katanya mau memberikan kamu hadiah. Kemudian kita belikan mereka hadiah masing-masing, kita pertemukan akhirnya bersatu, itu nggak apa-apa. Itu termasuk kebohongan yang dibolehkan. Termasuk juga kebohongan yang dibolehkan adalah kebohongan dalam berperang. Ya. Kemudian juga kebohongan yang dibolehkan adalah kebohongan kepada istri. Misalkan suami mengatakan kamu wanita tercantik di dunia ini. Padahal enggak. Tapi itu dibolehkan. Oh, iya. Boleh nggak apa-apa. Untuk mengungkapkan perasaan. Ini banyak loh orang salah paham di sini Ustaz. Dikiranya berbohong sama istri, kebohongan kepada istri yang dibolehkan itu ya berbohong dalam banyak hal. Iya. Dalam masalah misalkan dia jual ini, dia jual itu, nggak ngasih tahu istrinya padahal barang punya istri. Bukan bohong itu yang dimaksud oleh Rasul. Berbohong yang dimaksud dibolehkan suami kepada istri, istri kepada suami adalah kebohongan untuk mengungkapkan rasa cinta. Kebohongan untuk mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan perasaan, bukan untuk menyembunyikan sesuatu atau untuk mohon maaf membuat kezoliman. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kebohongan yang dimaksud oleh Rasul yang dibolehkan adalah kebohongan untuk kamu mengungkapkan cintamu dan memuji istrimu agar dia menjadi bahagia, agar dia menjadi bahagia gitu. Jadi lebih ke sana Ustaz yang dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suatu suatu istilah yang sering digunakan oleh para ulama, tapi bukan berbohong. Namanya ma'arid. Namanya ma'arid. Ma'arid itu adalah ucapan yang tidak terus terang. Itu termasuk dibahas oleh para ulama ketika mereka membahas tentang lisan ini. Karena ma'arid ini dia adalah ucapan yang tidak terus terang, tapi dia adalah jalan keluar daripada berdusta. Imran bin Husain mengatakan, inna fil ma'aridi manduhatan anil kadhbi. Sesungguhnya dengan ma'arid, ucapan yang tidak terus terang, itu kita bisa selamat dari berdusta. Kita nggak berdusta. Gimana tuh contoh ma'arid? Ibrahim An-Nakhai, apabila beliau dicari sama orang, dan beliau sedang belajar, nggak mau diganggu, apabila sedang dicari sama orang, beliau mengatakan kepada budak wanitanya, katakan kepada orang yang mencariku, utlubuhu fil masjid. Cari dia di masjid. Katakan kepada orang yang mencariku, cari dia di masjid. Nanti budak wanitanya menyampaikan sama tamu itu mengatakan cari dia di masjid. Jadi Ibrahim An-Nakhai mengatakan cari dia di masjid, bukan berbohong mengatakan tidak ada di sini, atau bukan berbohong mengatakan dia ada di masjid, tapi cari dia di masjid, nggak tahu ada apa tidak. Itu namanya ma'arid. Nggak apa-apa itu Ustaz. Tapi indal hajah, dalam keadaan kita butuh. Tidak boleh terus menerus kita jadi dusta dia nanti. Benar. Jadi ketika beliau Ibrahim An-Nakhai tidak mau diganggu, lagi fokus belajar, meneliti, menelaah, kemudian ada tamu, ya beliau memerintahkan budak wanitanya mengatakan cari dia di masjid, nggak ada masalah. Nanti kan orang cari di masjid nggak ada masalah. Menunjukkan ketika budak wanita itu mengatakan cari dia di masjid, kan tamunya akan mengatakan oh berarti nggak ada di rumah. Pemahaman dia. Tapi Ibrahim An-Nakhai tidak pernah mengatakan dia tidak ada di rumah. Jadi nggak dusta. Itu namanya ma'arid. Termasuk juga ma'arid yang pernah terjadi dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah, diriwayatkan katanya dari beliau Abdullah bin Rawahah. Jadi suatu ketika saat Abdullah bin Rawahah ini beliau menggauli budak wanitanya. Budak wanita kan boleh digauli pada syariat Islam. Budak wanita bukan pembantu, budak pada zaman dahulu. Digauli oleh Abdullah bin Rawahah. Kabar itu sampai kepada istrinya Abdullah bin Rawahah. Cemburu, api cemburu meliputi dirinya. Kemudian dia ambil pisau yang tajam. Dia kejar Abdullah bin Rawahah, datang ke tempat Abdullah bin Rawahah yang baru selesai dari budak wanitanya, kemudian mengatakan, maaf, afa'altaha, kata istrinya. Apakah kamu melakukan sesuatu dengan budak wanita itu? Apakah kamu melakukan sesuatu dengan budak wanita itu? Abdullah bin Rawahah mengatakan, ma fa'altu syai'an. Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak pernah melakukan sesuatu. Kemudian ini cerdas istrinya, cerdas. Istrinya mengatakan, la taqra'annal Qur'an aw la'ab'ajannaka biha. Kamu baca Al-Quran enggak? Kalau enggak aku tusuk kamu pakai pisau ini. Maksudnya apa? Kalau dia benar-benar tidak melakukan apa-apa berarti enggak junub. Berarti boleh baginya baca Al-Quran. Nah, ini cerdas istrinya. Untuk membuktikan dia itu benar-benar mendatangi budak wanitanya atau tidak,
Coba kamu baca Al-Quran deh. Kalau kamu berani baca Al-Quran berarti kamu tidak junub. Junub. Tapi kalau kamu tidak berani berarti kamu junub. Aku tusuk. Gitu lah kurang lebih. Tapi jangan ditiru ya para pemirsa, ibu-ibu, jangan ditiru mama. Jadi akhirnya Abdullah bin Rawah mengatakan, wa fina Rasulullah yatlu kitabah idan syaqqa ma'rufun minal fajri sati yabitu yujafi jambahu an firashih idza istathqalat bil kafirina madaji' arana al-huda ba'dal ama fakulubuna lahu muqinatun annama qad qala waqi. Yang dibaca itu bait syair sama Abdullah bin Rawah. Tapi istrinya mengira Al-Quran. Ketipu. Istrinya mengatakan, amantu bi basari, amantu billah wa kadzdzabtu basari. Oh, dia ternyata baca Al-Quran. Katanya dalam hatinya, berarti aku beriman kepada Allah. Dia benar-benar tidak mendatangi budak wanitanya, dan aku dustakan pandanganku yang melihat dia seolah-olah mendatangi budak wanita. Jadi ini namanya ma'arid. Abdullah bin Rawah tidak pernah mengatakan aku akan baca Al-Quran untukmu. Enggak pernah. Tapi ketika istrinya mengatakan kamu baca Al-Quran enggak? Atau aku tusuk kamu. Nah, Abdullah bin Rawah tidak pernah mengatakan a'udzubillah, tidak pernah mengatakan aku akan baca Al-Quran, tapi beliau nyeletuk aja. Wa fina Rasulullah yatlu kitab, dibaca syair itu. Dan istrinya mengira itu Al-Quran. Itu ma'arid. Enggak ada masalah. Itu. Tapi indal hajah dibutuhkan. Enggak boleh sering-sering. Enggak boleh sering-sering. Imam Ahmad suatu ketika beliau menjaga, ada orang dikejar, mau digebukin sama banyak orang. Kemudian masuk ke dalam rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian ditanya, wahai Imam, kamu lihat orang nggak tadi lari ke sini? Katanya orang banyak ini. Imam Ahmad mengatakan, di sini sih nggak ada, katanya sakunya. Maksudnya di sakuku nggak ada, tapi di dalam rumah ada. Itu salah satu bentuk ma'arid untuk menjaga orang, untuk indal hajah kebutuhan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir mungkin terakhir untuk salah satu penyakit lisan ini yang sering menjadi masalah adalah ghibah. Betul. Ghibah. Ini ghibah ini, masya Allah, yang sering sekali, bahkan tidak lengkap rasanya tongkrongan kalau tidak ada ghibah. Betul Ustaz. Tidak manis rasanya tongkrongan kalau tidak ada ghibah. Kurang lengkap. Padahal Ali bin Husain mengatakan, iyyaka wal ghibah, jauhkanlah dirimu dari ghibah. Fa innaha idamu kilabin nas. Ya Allah, karena sesungguhnya ghibah adalah santapan, mohon maaf agak kasar, anjing-anjing manusia. Jauhilah dirimu dari ghibah, karena ghibah adalah santapan anjing-anjing manusia. Kenapa bisa demikian? Kenapa beliau mengatakan anjing-anjing manusia? Karena yang doyan makan bangke itu anjing. Yang doyan makan bangke itu hewan-hewan yang buruk. Sedangkan Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi majitan fakarihtumuh. Jangan salah seorang di antara kalian menggibah saudaranya. Apakah kamu memakan bangke-bangke saudaramu? Fakarihtumuh, kamu benci itu. Jadi gibah ini dia sedahsyat itu dosanya, dia sedahsyat itu bahayanya, sampai-sampai diistilahkan anjing-anjingnya manusia. Nauzubillahi min dzalik. Tentu ini teguran yang keras, bukan berarti secara harfiah beliau mencela orang. Ali bin Husain bukan berarti mencela seorang, bukan. Tapi ini teguran keras agar kita perhatian. Jangan sampai kita gemar untuk bergibah. Karena sebenarnya kita itu bergibah, membicarakan apa orang, keburukan orang kita bicarakan. Betul, kan? Dosa orang kan? Betul. Emang kita suci dari dosa? Pertanyaannya begitu deh. Emang kamu nggak ada dosa? Bicarakan orang, membicarakan keburukan orang, mohon maaf yang mungkin orang mohon maaf sekali orang temperamen misalkan, atau orang punya keburukan ini. Emang kamu nggak punya dosa bicarakan orang seperti itu? Kita itu pendosa. Makanya seorang penyair mengatakan, fa in ibta qauman billadzi fika mithluhu fa kaifa yaibul a'waru man huwa a'war. Wa in ibta qauman billadzi laisa fihi fadzalika indallahi wan nasi akbar. Jika kamu membicarakan, mencela orang lain dengan sesuatu yang kamu juga punya seperti itu, gimana ceritanya orang yang punya cacat mata membicarakan cacat matanya orang lain? Ghibah itu kan dosa, kita katakan tadi.
Kamu juga kan berdosa, kita kan berdosa juga. Gimana ceritanya orang yang cacat mata membicarakan cacat matanya orang lain? Gimana ceritanya? Sama-sama cacat Sama, kok. betul. Dan jika kamu berbicara tentang keburukan mencela orang lain pada sesuatu yang orang lain tidak ada padanya, sesuatu itu yang kamu sebut-sebut, yang kita cela itu orang tidak sedang seperti itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku sebutkan itu ada memang pada saudaraku? Rasul mengatakan, faqadig tabtah, itulah gibah. Itulah gibah. Jika apa yang kamu bicarakan ada pada saudaramu, itulah gibah. Akan tetapi jika apa yang kamu bicarakan tidak ada pada saudaramu, faqad bahattah, maka kamu telah memfitnahnya, kamu telah berdusta, memfitnahnya, melakukan tindakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gibah ini begitu besar bahayanya, Ustaz. Begitu besar ancamannya. Karena setiap kali kita membicarakan keburukan orang, pahala kita akan diambil, ditransfer gratis. Afwan, Ustaz, misalkan di saldo antum sekarang ada 500 juta. Kemudian antum disuruh sama orang nggak keruan, tiba-tiba datang, transfer ke rekeningku 500.000 setiap hari, mau nggak tuh? Nggak mau. Nggak mau. Siapa dia? Ya, betul. Ada orang yang kita, mohon maaf, kita kurang suka sama dia, kita mungkin kurang baik sama dia, gara-gara itu kita gibah, berarti sama seperti kita sayang sama dia, kita transfer pahala terus. Tapi itu dengan cara yang tidak bagus. Transfer dengan cara yang tidak bagus. Karena Hasan Al-Basri mengatakan, lau kanatil ghibatu halalan lagtabtu abawai. Seandainya gibah itu halal, yang akan aku gibah adalah kedua orang tuaku. Seandainya gibah itu halal, yang akan aku gibah adalah kedua orang tuaku. Kenapa? Li'annahuma ahaqqu bihasanati, karena mereka berdua adalah orang yang paling berhak atas kebaikan-kebaikanku. Seandainya gibah itu halal, yang paling pertama aku gibah adalah kedua orang tuaku, karena mereka yang paling berhak untuk menerima kebaikan-kebaikanku. Bukan itu, bukan ini. Itu buruknya gibah. Itu kejelekannya gibah. Kita membicarakan orang lain akan membuat pahala kita ditransfer kepada dia. Terakhir, Ustaz, terakhir adalah berbicara tentang sesuatu perkataan yang mengandung laknat. Ini penyakit lisan yang terakhir. Gimana maksudnya laknat? Dikit-dikit, mohon maaf. Sekarang yang sedang booming anak-anak muda kita kena virus ini tuh apa? Game. Oh ya. Menurut antum apa tuh ucapan-ucapan mereka yang terucap, Ustaz? Banyak, Ustaz. Kadang kebun binatang keluar. Dan itu biasa kan? Biasa. Yang mendengar dimaklumi, yang menonton memaklumi, dan yang mengucapkan pun sangat tidak merasa sedikit pun bersalah. Kebun-kebun binatang keluar. Bukan bilang dungu lagi, lebih daripada itu. Itu ucapan-ucapan yang berisi laknat tidak boleh. Ucapan-ucapan yang berisi perkataan kotor tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan termasuk atau Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat atau tidak suka kepada seorang mukmin yang dia suka melaknat, suka mencela, dan suka berkata kotor, au kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan termasuk daripada akhlak yang mulia, bukan termasuk daripada putih pekerti yang mulia. Kemudian kepada para pemirsa, itu kita berbicara tentang anak-anak muda tadi yang sering berkata-kata kotor, terutama mohon maaf ketika main game. Betul. Bukan semua anak-anak muda, tapi kebanyakan yang main game seperti itu. Jadi itu bukan hanya sekedar salah mereka sebenarnya, tapi orang tua. Ayo kita didik anak-anak kita. Kita ajarkan mereka ilmu agama yang baik. Kita ajarkan mereka ilmu-ilmu agama yang bagus. Jika kita tidak mampu mengajarkan mereka secara langsung, titipkan mereka di pondok-pondok pesantren. Titipkan mereka di tempat-tempat yang mengajarkan mereka tentang akhlak, mengajarkan mereka tentang Al-Quran, mengajarkan mereka tentang sunnah Rasul. Dan bukan hanya itu, tapi mengajarkan kepada mereka tentang makna Al-Quran dan sunnah itu. Ini yang kadang menjadi PR banyak daripada orang tua sekarang. Karena kita sering sekali mencela anak kita mengucapkan perkataan salah, perkataan kotor, tapi kita lupa bahwasanya kita belum memfasilitasi mereka untuk mengatakan perkataan yang baik dan bagus. Kemudian terkhususnya kepada kedua suami istri. Sering sekali di antara kedua suami istri kita lihat di media sosial sekarang. Lagi-lagi media sosial, muncul di media sosial.
Apa itu? Suami mengatakan kepada istrinya ucapan yang buruk, istri mengatakan kepada suaminya ucapan yang buruk, saling melakobi dengan lakop yang tidak pantas, saling mencela, saling mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Hanya sekadar antara karena alasan kekurangan pada istri, kekurangan pada suami, muncul ucapan-ucapan yang buruk. In karihta minha hulukan, kata Rasul, in karihta minha hulukan radita minha akhar. Apabila kamu benci darinya satu sifat, mungkin bisa jadi kamu akan suka dari banyak sifat. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk mengatakan laknat kepada pasangan kita, mengucapkan ucapan buruk kepada pasangan kita. Berlaku lemah lembutlah kepada suami, wahai para istri, dan berlaku lemah lembutlah kepada istri, wahai para suami. Istrinya Abu Darda mengatakan, kami memanggil suami kami dengan mengatakan Sayyid Tuan. Masya Allah. Sekarang saat istri mana yang memanggil suaminya dengan panggilan Tuan? Ummu Darda mengatakan, sesungguhnya kami biasa memanggil suami kami dengan memanggilnya dengan mengatakan Tuan. Betapa ramahnya panggilan itu. Saya yakin jika istri memanggil suaminya Tuan, mungkin dia akan dibuat permaisuri oleh suami-suaminya. Begitu pula oleh suami. Suami itu jika bapak-bapak para suami melakukan kasih sayang yang bagus kepada istri, insya Allah istri juga akan melakukan ucapan yang bagus kepada suami. Suatu ketika saat ini pelajaran bagi suami istri agar tidak terlalu cepat melaknat, agar tidak terlalu cepat bermain tangan, melakukan tindak KDRT. Suatu ketika disebutkan dalam kitab Ibnu Abi Dunya, dalam kitabnya yang berjudul Mudaratun Nas, beliau menceritakan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku bertawaf bersama Umar bin Khattab di sekitaran Ka'bah. Kemudian ketika kami tawaf tersebut, kami tidak sengaja melihat seorang laki-laki Badui. Yang laki-laki Badui itu mengangkat seorang wanita di atas punggungnya. Oh, Masya Allah. Tawaf, laki-laki Badui mengangkat seorang wanita di atas punggungnya. Digendong. Digendong. Tapi mungkin kakinya di sini, kakinya di lebih ditaruh di pundaknya. Kalau digendong kan kadang di sini, di punggung. Nah, kalau ini di atas pundak katanya, bukan di punggung, di atas pundak. Seraya melantunkan sebuah bait syair, dia mengatakan, sirtu li hadhihi jamalan dhalula muwatta'an adba'us suhula a'diluha bil kaffi antamila ahdharu an tasquta aw tadhula arju bidzaka nailan jazila. Artinya, aku sudah menjadi seolah-olah bagi wanita yang di atasku ini, aku sudah menjadi unta yang tunduk. Aku berusaha menjaga keseimbangannya, menjaga kakinya dengan tanganku agar dia tidak condong ke kanan, condong ke kiri. Aku khawatir dia terjatuh dan tergelincir. Aku berharap dengan itu mendapatkan pahala yang besar. Umar kaget. Kenapa dia seperti itu? Man hiya allati wahabta laha hajjak, kata Umar. Siapa wanita itu yang kamu sudah mendermakan hajimu untuk dia? Maksudnya ini kan haji. Kamu juga capek, kenapa kamu sampai angkat dia untuk tawaf? Siapa dia? Laki-laki itu mengatakan, hiya imro'ati. Dia istriku. Tapi yang uniknya saat ini akan kita ambil pelajaran insyaAllah. Dia istriku, katanya. Tapi, wallahi innaha ma'ama tara min sun'i biha. Demi Allah, wahai Umar, bersamaan dengan apa yang engkau lihat dari perilakuku kepada dia, pelayananku kepada istriku, innaha lahamqa'un mirghamah, akulun qammamah, masyumatul hammah, la tubqi laha khamah. Sesungguhnya wanita ini, katanya istriku ini, dia itu kadang sering bertindak dungu dan menjengkelkan. Akulun qammamah, rakus dan banyak makan, tidak pernah meninggalkan sedikit pun makanan. Habis semuanya, Ustaz. Kemudian beliau mengatakan masyumatul hammah, pembawa kesialan. La ilaha illallah. Pembawa kesialan. Kemudian beliau mengatakan la tubqi laha khamah, tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan. Maksudnya apa? Pelayananku ini luar biasa kan, kamu lihat Umar gitu. Tapi ternyata dia seperti ini sifatnya. Terus Umar mengatakan, kalau begitu kenapa kamu tidak ceraikan? Kalau begitu kenapa kamu tidak ceraikan? Justru kenapa kamu angkat di atas punggungmu? Dia mengatakan, ini luar biasa ajib, Ustaz. Perkataan laki-laki Arab itu mengatakan, husnan falatufraq wa ummu yalin falatutrak. Dia itu kadang melakukan kebaikan dan dia tidak layak kami lakukan keras. Berarti
keburukannya tuh tadi banyak, Ustaz. Betul, Tapi betul. kadang-kadang dia melakukan kebaikan. Oh, Masya Allah, maksudnya apa berarti? Ini aja wanita yang disifati dalam kisah ini, mungkin kebaikannya tuh kadang-kadang aja, Iya. tapi dia tidak layak kami lakukan, kami sikapi dengan keras. Dia kadang-kadang melakukan kebaikan, dia tidak layak kami sikapi dengan keras. Wa ummu iyalin fala tutrok, dan dia sudah termasuk tanggunganku, aku tidak akan tinggalkan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Oke, oke. Mungkin menurut kita ini dungu, tapi sebenarnya dia tidak dungu, Ustaz. Sebenarnya dia tidak bodoh. Kenapa? Karena di bait syairnya dia mengatakan, arju bidzalika nailan jazila, aku berharap dengan semua yang aku lakukan ini aku mendapatkan pahala dari Allah. Berarti dia bukan dungu. Dia orang yang cerdas. Betul, Dia orang yang taat kepada Allah. Sehingga Umar mengatakan, immala fasya'nuka idzan. Kalau begitu ya terserah kamu aja. Allah taala alam bisawab. Baik, Demikian Ustaz. mungkin Ustaz kurang lebih. Masya Allah. Ternyata pembahasan tentang lisan ini sangat luas, Ustaz, ya. Masya Allah. Dan banyak tadi tentang dosa-dosa yang kita anggap remeh, Ustaz. Kita anggap sepele lah. Contohnya tadi gibah. Cuma emang apa namanya di tongkrongan itu kalau nggak ada gibah itu kurang lengkap, Ustaz. Kurang lengkap. Nah, cuman mayoritas orang-orang sekarang itu zaman sekarang membahasakan gibah itu bukan gibah, Ustaz, tapi mereview perilaku seseorang. Oh. Itu salahnya, Ustaz. Jadi mereka menganggap hal biasa. Lalu saya cuma mereview kok gitu. Makanya cuma menganggap biasa. Nah, Masya Allah, Ustaz. Tadi bahasanya sangatlah menarik dan mungkin juga bermanfaat bagi saya pribadi, Ustaz, karena salah satu apa namanya ilmu yang mungkin baru bagi saya dan juga baru untuk pemirsa sekalian. Nah, dan kita tidak terasa sudah membahas ataupun berbincang-bincang kurang lebih 1 jam dan tiba waktunya untuk kami ataupun kita pamit undur diri. Baik, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz Sabri yang telah menyampaikan materi kali ini. Dan tidak terasa kita sudah membahas materi kali ini kurang lebih 1 jam dan tiba waktunya untuk kami pamit undur diri. Saksikan terus kajian serial Adab dan Akhlak setiap hari Rabu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.